Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Takakura sebagai penguraian sampah organik menjadi pupuk kompos yang menjadi tugas dari pengelolaan hubungan pelanggan. Berikutnya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri dengan nama Azril Henok bersama rekan saya dari Yafi, Christian Geri, dan Syahdini Atia. Berikutnya adalah latar belakang. Dimulai dari latar belakang di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, masalah pengelolaan sampah semakin menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia. Sampah organik yang meliputi sisa makanan, daun, dan limbah tumbuhan lainnya menyumbang sebagian besar total sampah yang dihasilkan. Ketidakmampuan mengelola sampah anorganik dan organik ini dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sumber daya alam. Sampah organik yang dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang merupakan kontributor utama perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan sampah organik yang tidak tepat juga dapat menciptakan risiko pencemaran tanah dan air, mengurangi kualitas tanah, dan merugikan keberlanjutan ekosistem. Tujuan dari pembuatan model bisnis ini adalah untuk membantu tiap-tiap rumah tangga untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan karena sampah rumah tangga, dan juga untuk mengembangkan inisiatif sosial dan kesadaran sosial terhadap kebersihan lingkungan. Lalu identifikasi masalah adalah pencemaran. Dari segi pencemaran ini permasalahannya kerajaan Takakura ini rentan terhadap kontaminasi bahan non-organik seperti plastik atau logam yang dapat mengurangi kualitas kompos yang dihasilkan. Dampak lingkungannya apa? Dampak lingkungannya adalah kontaminasi dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air dengan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh proses kompos, mengancam kesehatan ekosistem. Model bisnis, model bisnis produk, keranjang Takakura dan kompos yang dihasilkan dari keranjang Takakura, pasar, rumah tangga, komunitas, industri, model pendapatan, penjualan keranjang Takakura, penjualan kompos, potensi keuntungan tinggi karena keranjang Takakura memiliki pasar yang luas dan kompos memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Potensi berkelanjutan. Penerapan keranjang Takakura sebagai cara untuk melakukan penguraian sampah organik atau dekomposisi memiliki beberapa manfaat yang diberikan kepada masyarakat, antara lain mampu mengurangi volume sampah organik. Sampah organik yang diolah dengan keranjang Takakura akan berkurang volumenya hingga 70-80%. Hal ini dapat membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Menghasilkan pupuk kompos. Pupuk kompos yang dihasilkan dari proses dekomposisi keranjang Takakura dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami, mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan kualitas tanah. Penggunaan pupuk yang dihasilkan pada keranjang Takakura memiliki unsur hara yang lengkap, sehingga penggunaan pupuk ini akan dapat memperbaiki kualitas tanah. Berikutnya adalah logo. Untuk logo ini filosofinya, karena Takakura ini berbentuk keranjang, kami menggunakan ikon keranjang sebagai logo utama dari keranjang Takakura ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian strategi bisnis. Yang pertama ada bagian strategi akuisisi. Dengan menggunakan strategi sosialisasi kepada calon pelanggan, memberikan penjelasan terkait manfaat dan keunggulan produk yang dipasarkan. Lalu strategi akuisisi yang kedua adalah menggunakan strategi pemasaran sosial media. Dengan pemanfaatan sosial media dalam memasarkan produk ini dapat memberikan cakupan pelanggan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada bagian dari strategi retensi dari penjualan keranjang Takakura ini adalah dengan memberikan pelayanan komunikasi yang terbaik. Maksudnya adalah dengan menyediakan layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan terkait perawatan dan penggunaan
dari keranjang Takakura. Selanjutnya ada kutipan. eh, Koji mengatakan, ide pengomposan ini adalah hasil penelitiannya di Jepang. Di sana, ia jadi ahli kimia lingkungan terapan di sejumlah institusi pendidikan dan organisasi yang bergerak fokus pada lingkungan hidup. Idenya membawa pengolahan sampah skala besar ke rumah tangga, mengurangi sampah dari rumah tangga bisa berkontribusi besar, mengurangi beban sampah. Menurut Koji, ada tiga inti dari pengomposan Takakura. Tiga hal itu adalah keberadaan bakteri fermentasi, pengaturan kadar air, dan fermentasi menggunakan oksigen atau aerobik. Fermentasi aerobik jadi kunci selanjutnya. Salah satu tujuannya ini mencegah bau saat kompos dibuat. Di Indonesia, Wajib mengatakan menyarankan agar menggunakan keranjang plastik dengan dinding bolong-bolong. Bukan sekedar fungsinya, melainkan karena material itu mudah didapati di pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada bagian ke BPMN Takakuranya. Yang pertama, starting point-nya itu ada di customer, di mana customer ini melakukan pemesanan keranjang Takakura kepada produsen. Lalu pemesanan itu diterima di produsen, dan di sini ada decision-nya yang dimana jika tidak memiliki bahan baku, maka produsen harus memesan dulu bahan baku dan menunggu penerimaan barang, lalu melakukan produksi keranjang Takakura. Dan jika barang itu bahan bakunya sudah tersedia, maka akan langsung lanjut ke bagian produksi keranjang Takakura. Setelah melakukan produksi, produsen akan mengirimkan pemberitahuan kepada customer bahwa pesanan sudah selesai. Lalu dari customer akan melakukan pembayaran dan pengambilan barang. Selanjutnya itu BMC, Key Partners. Yang pertama itu masyarakat, kerjasama dengan masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Yang kedua itu pemerintah, kerjasama dengan pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik. Yang ketiga yaitu retail lokal, kerjasama dengan retail lokal untuk menjual pupuk kompos dan keranjang Takakura. Di aktivitas yaitu proses penguraian, distribusi dan pemasaran pupuk, pemantauan dan pengolahan proses komposisi. Di resource yaitu tenaga kerja dan keahlian, infrastruktur dan peralatan atau wadah kompos, termometer kompos, material konstruksi. Value proposition, yaitu produk yang ramah lingkungan atau memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan produk sejenis. Yang kedua itu memberikan akses kepada pelanggan untuk berkonsultasi dengan ahli tentang pemanfaatan limbah organik yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya itu customer relationship, yaitu melakukan riset untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dihadapi setiap segmen pelanggan. Selanjutnya itu adalah channel. Media sosial platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok bisa digunakan untuk memperluas jangkauan dan berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya yaitu customer segment, yaitu organisasi lingkungan. Yang kedua itu pengolahan taman. Yang ketiga itu masyarakat umum. Dan yang keempat pengusaha tanaman hias. Cost struktur yaitu yang pertama yaitu biaya pemasaran, yang kedua itu biaya tenaga kerja, dan yang ketiga itu biaya infrastruktur, dan yang keempat itu biaya konsultasi. Revenue stream yaitu yang pertama yaitu pendanaan dari pemerintah, yang kedua itu pendapatan dari kegiatan jual beli, dan yang ketiga menyelenggarakan workshop atau pelatihan tentang pengelolaan sampah organik, pembuatan pupuk organik, atau penggunaan keranjang Takakura. Selanjutnya kita eh, lanjut ke implementasi. Yang pertama kita harus memiliki modul CRM-nya dulu. Setelah kita memiliki modul CRM, kita nge-create si pipeline-nya. Di sini kita memasukkan nama organisasinya yaitu PT Kuat Sejahtera dan opportunity-nya pembuatan keranjang Takukura dan masukkan emailnya, font, dan expected revenue-nya itu 10 juta.
Selanjutnya gini, kita membuat schedule activity yang kita activity tabnya memakai email dengan summary-nya penawaran keranjang Takakura untuk PT Kuat Sejahtera dengan due date-nya tanggal 12 bulan 12 tanggal 14 2023 dengan aksentu ke PT Kuat Sejahtera dan kita selanjutnya klik schedule. Setelah membuat schedule di sini kita membuat opportunity-nya yaitu pembelian keranjang Takakura dengan nominal 10 juta dengan customer PT Kuat Sejahtera. Selanjutnya kita di qualified, kita mengajukan dengan tadi nominal 10 juta. Di sini penawarannya kurang tertarik dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya kita akan ke proposition. Di proposition ini setelah mengajukan penawaran baru, selanjutnya customer setuju dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya di sini sudah won atau berhasil penjualannya. Selanjutnya ada riset kompetitor. Walaupun Takakura mendominasi pasar dengan produk-produknya yang unik, menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh kompetitor lainnya, namun dalam realitis penjualan, perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar tetap ada. Persaingan antar penjual lainnya menjadi sebuah dinamika yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Keberhasilan Takakura tidak hanya bergantung pada keunggulan produknya, melainkan juga pada kemampuannya untuk memenangkan hati dan preferensi konsumen dalam pasar yang penuh persaingan ini. Oleh karena itu, strategi penjualan yang efektif, pemasaran yang cerdas, serta pelayanan pelanggan yang unggul menjadi kunci dalam menjaga daya saing. Selanjutnya di sini ada log activity dari anggota kami. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.